salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita memasuki minggu yang terakhir di bulan Juli ini ya. Dan saya akan menyampaikan firman tadi, temanya Nothing is Impossible. Saudara, dengan subtema di bulan Juli adalah Give Thanks. Bagaimana ucapan syukur, pujian, sudah itu sungguh-sungguh dapat menerobos hal-hal yang mungkin selama ini hanya dipahami oleh nalar saja. Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu kita melihat bagaimana ya Indonesia dan dunia ini betul-betul saudara sedang gandrung nonton bareng ya sepak bola. Sampai katanya, kata teman saya, shopping mall di Singapura itu sepi sudah kalau jam-jamnya itu piala kejuaraan bola ini ya. Saya pribadi sih ya nggak tahu gitu ya, cuma tahu Prancis, Kroasia, wah, ya. Tetapi sudah dibalik semua yang hebat ini ya tentang Piala Dunia. Ada banyak orang tidak tahu bahwa ternyata ada orang Indonesia yang memenangkan juara lari 100 meter. Orang Indonesia loh, dari Nusa Tenggara Barat. Sudah ketika seorang yang masih sangat muda sekali ya, dia datang kepada kakaknya karena udah nggak punya orang tua nih, ditinggal mati saudara. Dia minta beli sepatu. Minta uang tidak banyak, 400.000 aja. Tapi kakaknya sudah buka dompetnya dan hanya bisa memberi 200.000. Saudara-saudara sekalian, adiknya menerima itu dengan ucapan syukur. Walaupun hanya separuh dari yang dia minta, tetapi saudara dia syukur itu dan dia akhirnya pergi dengan restu saudara dari sang kakak dan latihan keras yang selama ini dia lakukan, berlari di daerah rumahnya dengan bertelanjang kaki ya karena enggak punya sepatu. Rumahnya gubuk, kalau hujan kebocoran alasnya adalah tanah sudah ya. Tetapi itu tidak menghapuskan semangat yang menggebu-gebu di dalam diri seorang yang bernama siapa saudara? Zahri. Ya, coba kita lihat foto orang ini luar biasa. Sudah mengharumkan Indonesia. Sudah, siapa yang menyangka di usia 18 tahun dia bisa memenangkan satu pertandingan sangat bergengsi, pertandingan dunia. Saudara, kakaknya bernama Baik Wazilah sangat terkejut menerima kiriman video di ponselnya dari sang adik, berkata, "Kak, aku menang." Wah ya, Zahri mengirim video ini dari Finlandia lewat WhatsApp. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dia bisa mengalahkan dua sprinter favorit asal Amerika dalam kejuaraan dunia lari 100 meter U20 di Tampere, Finlandia. Coba lihatin lagi yang satu lagi dia bawa bendera. Wah, luar biasa. Coba kita kasih tepuk tangan saudara untuk pemuda yang bernama Zahri ini ya. Sehingga mencuri juga perhatian Bapak Presiden Jokowi, rumahnya dibenerin ya. Saudara, saya berbicara nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Siapa yang mengenal Zahri sebelumnya? Saudara, enggak ada yang menyangka. Bahkan pelari Amerika yang hebat-hebat, waduh enggak menyangka Indonesia. Saudara boleh Zahri boleh mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara sekalian, bagi Tuhan. Tetapi juga di dalam firman Tuhan kita menerima janji tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Di dalam dunia yang semakin realistis, semakin sekular, perkara yang ajaib seringkali saudara tidak lagi kita alami. Masalahnya apakah Tuhan kita berubah? Tuhan pembuat keajaiban dan mujizat itu? No, tidak. Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Firman-Nya tidak pernah berubah. Yang berubah adalah kita, saudara. Karena dipengaruhi oleh zaman ini, hedonisme, keduniawian, kedagingan, hawa nafsu yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, tetapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa tidak ada yang mustahil. Amin.
bagi Tuhan, bagi orang percaya. Mungkin hari ini ada di antara saudara hadir sedang mengalami sesuatu yang mustahil. Di tengah keluarga saudara rasanya nggak mungkin. Kehidupan keluarga saya dipertahankan Bu, udah nggak mungkin. Mungkin ada di tempat ini berkata, aduh masalah keuanganku udah ruwet sekali. Rasanya nggak mungkin bisa ada jalan keluar. Mungkin ada yang sedang mengalami sakit penyakit yang menurut dokter udah nggak ada lagi obatnya. Saudara mungkin bisa putus asa, bisa kecewa. Sepertinya no way out. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini mari kita melihat kebenaran firman. Bagaimana supaya hal yang mustahil, di dalam Alkitab begitu banyak peristiwa-peristiwa yang mustahil dinyatakan, diceritakan. Hari ini saya mengambil satu kisah di dalam perjanjian lama. Bagaimana tembok Yeriko dihancurkan. Saudara-saudara sekalian, tembok Yeriko yang begitu tebal, begitu kokoh, benteng saudara, membuat orang-orang tidak bisa masuk ke Yeriko. 3 kereta kuda dijejerkan saudara, bisa ada di tembok kota itu. Saudara, waktu itulah Yosua sebagai pemimpin pengganti Musa yang dipilih Tuhan. Dia sedang berdiri menghadapi persoalan. Sama seperti kita ketika kita menghadapi persoalan. Fokus kita seringkali adalah persoalan, bukan Tuhan. Saudara, seringkali ketika kita menghadapi persoalan, kita sering menganggap Tuhan itu seperti musuh, lawan kita. Where are you God? Di mana Tuhan? Aku sedang alami ini, kok Tuhan rasanya kayak tidak ada. Saudara-saudara sekalian, atau kita berkata, Tuhan please help me, bantulah saya. Kita sering menganggap Tuhan hanya sebagai pembantu, penolong. Dulu ada stiker sudah di mobil ditulis, Jesus is my co-pilot. Wah, kalau Yesus co-pilot, siapa yang jadi pilotnya? Aku dong. Wah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita melihat satu kebenaran firman. Bagaimana supaya nothing is impossible boleh terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mempercayai dulu bahwa mujizat masih terjadi. Amin. Kalau saudara udah nggak percaya, ya karena ada gereja-gereja, ada aliran-aliran tertentu nggak percaya lagi mujizat. Mereka berkata, oh itu cuma legenda aja. Kalau saudara sudah tidak percaya, percuma. Saudara tidak akan alami mujizat. Itu sebabnya nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Saudara harus dimulai dengan iman. Sebab firman Tuhan berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang belum pernah kita lihat, kita perlu iman. Tanpa iman, firman Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Allah. Itu sebabnya saudara mempercayai mujizat masih terjadi. Mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Yosua. Ketika saudara dia sedang menyaksikan tembok Yeriko yang begitu tebal, yang begitu kokoh dan kuat. Dan dia berjumpa dengan seorang yang mengenakan pakaian seperti panglima perang yang hebat. Dia bertanya, kamu kawan atau lawan? Coba kita melihat saudara, bagaimana mempercayai mujizat masih terjadi. Harus dimulai dengan langkah-langkah yang benar. Langkah yang pertama adalah dengan menjadikan Tuhan sebagai pemimpin yang tertinggi. Amin. He is not just our helper. Dia bukan sekedar pembantu kita. Kalau pembantu, penolong, saudara enggak lagi perlu, ya udah suruh pulang. Tetapi dia pemimpin. He is our boss. He is our Lord. Dia adalah Tuhan. Saudara, coba kita melihat di dalam Yosua pasal yang kelima ayat 14. Ketika saudara Yosua mendengar jawaban dari panglima itu. Orang itu berkata, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah. Menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Menyerahkan kepemimpinan kepada Tuhan.
Saudara, di sini ada pengusaha, pedagang atau anak muda yang sedang menghadapi jalan buntu. Saudara sekalian, langkah pertama jika kita merindukan ada mujizat terjadi dalam hidup ini, jadikan Yesus Kristus pemimpin hidup kita, panglima yang tertinggi. Saudara sekalian, selama saudara berkata, Tuhan bagaimana perusahaan saya? Tuhan bertanya, perusahaan siapa nak? Perusahaan saya. Wah, urusan sendiri. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan aku serahkan perusahaan ini, pabrik ini Tuhan, udah mau kolaps ini. Keluarga ini loh Tuhan sudah mau hancur. Tapi Tuhan, keluarga ini bukankah dibangun, diberkati, di gereja, didoakan, ikut konseling pranikah, tapi ini udah di ujung kehancuran. Tuhan, sudah tinggal kembalikan kepada sang pemilik. Engkau pemilik. Sudah mungkin sedang menghadapi orang tua, bagaimana anak saudara sedang gak mau lagi ke gereja, gak mau lagi percaya Alkitab. Saudara berkata, Tuhan, sudah gak bilang, Tuhan anakku. Saudara bilang, Tuhan ini anak titipanmu Tuhan. Tuhan aku serahkan kepadamu. Saudara, kalau saya ada pergumulan dalam pelayanan gereja atau sekolah Happy Family School, STT Happy Family, saya tinggal berkata, Tuhan ini gerejamu. Ini sekolahmu Tuhan, you are the owner, you are the boss, you are the Lord. Ini STT-nya Tuhan, bukan punya saya cuma pelaksana aja. Saudara, ini adalah langkah awal yang sangat penting. Yosua menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Tuhan. Otomatis saudara, yang kedua dia memposisikan dirinya sebagai hamba. Ketika orang itu berkata, akulah panglima bala tentara Tuhan. Waduh, dia mau ambil kontrol kendali semuanya. Dikatakan Yosua langsung sujud. Ya, saudara-saudara sekalian, dia memposisikan dirinya sebagai hamba. Aku akan mendengar apa yang dikatakan oleh sang pemimpin. Taat, obey, siap semuanya. Apa saja yang dikatakan oleh engkau, panglima bala tentara Tuhan, aku siap. Wah, luar biasa. Yosua melepaskan, disuruh melepaskan kasutnya, tempat itu menjadi kudus karena kepemimpinan sudah dipegang oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian yang lain di Perjanjian Baru, Rasul Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius yang masih muda. Untuk betul-betul dia tahu posisinya sebagai apa. Posisinya adalah sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Prajurit yang baik berarti ada yang tidak baik. Ada yang kepingin enaknya aja. Ada yang kepingin cuma sorak kemenangannya aja. Ada yang hanya ingin pujiannya aja, enggak mau ikut menderita. Prajurit yang baik ikut menderita bersama dengan Kristus. Yesus berkali-kali berkata, tidak ada seorang pun yang layak mengikut aku, jika tidak menyangkal dirinya setiap hari, memikul salib, mengikut Kristus. Penderitaan di sini sudah mungkin saudara bukan terima cambukan, pukulan, mungkin bukan. Tapi penderitaan bisa secara jiwani. Karena saudara anak muda Kristen, saudara-saudara sekalian, saudara harus hidupnya benar di dalam kesucian, kekudusan. Di dalam pergaulan orang harus lihat bedanya. Yang lain minum sampai mabuk, kok ini enggak? Oh kamu kuno. Ya. Yang lain nonton pornografi, saudara berani berkata no. Bukankah itu penderitaan? Sebagai pengusaha, orang lain korupsi, jual barang palsu, saudara berkata illegal, no. Bukankah itu penderitaan? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita melihat kepemimpinan itu menentukan. Kalau kepemimpinannya benar, kudus, maka seharusnya itu juga yang ada di orang-orang yang ada di bawahannya. Jika kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan, pemimpin yang tertinggi, kita adalah hamba. Always says yes. Tidak pernah berkata tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Apa yang kemudian kita bisa lihat dilakukan oleh Yosua setelah dia menyerahkan kepemimpinan kepada Tuhan, memposisikan dirinya sebagai hamba. Sekarang dia mempercayai janji Tuhan. Ya, saudara-saudara sekalian, hidup kita adalah karena janji Tuhan. Saudara dan saya belum pernah mati dan belum pernah lihat surga. Kok percaya surga itu ada? Saudara, minggu ini ada 3 jemaat, mamanya jemaat ya, meninggal dunia. Jadi pulang dari liburan, kita enggak istirahat, enggak kena jet lag, udah langsung pelayanan. Pelayanan ibadah penghiburan, nanti malam juga ibadah penghiburan. Itu bagian saudara saya sebagai prajurit Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi bagian yang indah. Untuk kita bisa melihat perkara yang ajaib, yang mustahil, mujizat. Adalah ketika kita ingat ada janji Tuhan. Coba kita melihat Yosua pasal 6 ayat 2. Tuhan berjanji. Jadi Yosua bukan kepinginnya sendiri, karep-karepnya sendiri masuk Yeriko. Tidak. Ada janji Tuhan. Yosua 6 ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah. Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tuhan lu berjanji. Itu sebabnya janji seringkali beda dengan realita. Kok Tuhan janji ya akan membawa suami saya datang kepada Tuhan melayani. Kok kenyataannya begini sih? Boro-boro melayani Tuhan. Ke gereja aja susahnya setengah mati, mungkin begitu. Tapi kalau sudah pernah menerima janji, personally, rema, pegang janji itu. Hidupi janji itu, perkatakan janji itu. Bapak Ibu saudara sekalian, saya menjadi hamba Tuhan karena janji, karena perintah Tuhan. Sehingga di usia yang sangat muda sekali, umur 20-an, saya melayani Tuhan. Menyerahkan hidup saya, nggak pakai reserve. Artinya apa? Kalau nggak begini, kalau nggak jadi, nanti gimana? Apa saya bisa punya kemungkinan untuk kerja? No. Saya tahu Tuhan memanggil, Tuhan yang berjanji. Salah satu ayat pegangan saya ketika saya melayani di usia yang sangat muda sekali adalah 2 Timotius 2 ayat 4. Ya, saya memposisikan diri sebagai prajurit. Prajurit yang berjuang. Tidak perlu memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Wow, saya menghidupi ayat ini tidak mudah. Tetapi karena ayat ini dihidupi maka hasilnya janjinya pun saya alami. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Fokus hidup saya bukan pada saya sendiri. Fokus hidup saya adalah kepada komandan, panglima, bala tentara. Kepada penebus saya yang hidup, yang sudah berkorban memberikan hidup nyawa buat saya. Fokus hidup saya adalah memperkenan Tuhan. Tapi janji ini luar biasa. Seorang prajurit yang baik tidak memusingkan hal-hal untuk dirinya sendiri. Harus komandannya yang pikirkan itu. Saya nggak pernah berpikir menikah, benar sudah. Tapi di usia 34 tahun saya menikah. Saya nggak memusingkan semuanya. Tuhan seperti membuka jalan luar biasa. Saya menikah di Surabaya, bertunangan di Bandung ya, tempat di mana saya cukup lama tinggal di sana. Saudara-saudara sekalian, saya dan suami menikah di usia udah di atas 30 tahun. Nggak ada lagi sumbangan dari orang tua. Orang tua cuma tanya, Cing, ada uang? Ada, gitu ya. Kakak saya paling kecil, tanya, Cing, mau menikah ada uang? Ada. Seharusnya koko-koko, cici-cici itu nggak usah tanya adiknya mau menikah itu ada uang apa enggak. Kasih aja. Betul ya? Terus kalau saya ditanya begitu, saya walaupun itu kakak saya malu. Jemaat datang, Bu, ada perlu cari saya. Waduh, ya nggak mungkin lah. Ya, tapi saudara luar biasa. Kami pada waktu menikah tahun 95. Saya ingat tempat yang paling besar di Surabaya waktu itu ada satu hotel Sangrila. Satunya lagi saudara daerah mana yaitu kayak Balai Kartika tempatnya
polisi-polisi ya, standing party di situ, gede sekali tempat parkirnya. Ya kita nggak mungkin lah pilih Shangri-La, kawin-kawin dewek nggak kayak sekarang anak-anak ya. Kalau dikawinin orang tuanya, anaknya nggak ngerti apa-apa, beres aja semuanya. Wah, saya dulu ngatur sendiri semua. Kami kirim undangan 800 undangan. Wah, 200 keluar kota. Saya kan penginjil saudara. Ada teman-teman saya, wah kirim. Mereka bilang sih nggak bisa datang, nggak apa-apa. Pokoknya kirim. 600 undangan. Sudah kami ketemu sama manajernya. Manajernya bilang pastikan lu nggak boleh kurang ini konsumsinya. Sebab di situ ada peraturan. Kalau sampai tamunya itu kurang makannya habis, didenda saudara. Didenda sejumlah yang hadir yang kurang itu. Jadi 1 minggu sebelum saya menikah saya masih ingat ada artis penyanyi Ita Purnamasari yang ada andeng-andengnya menikah. Wah yang datang juga banyak lebih daripada porsi yang ada, didenda. Jadi saya sama bapak udah dibilangin jangan kurang lu. Berapa sih undangannya Surabaya? 600, 200 luar kota. Ya udah 600 kali 2, 1.200 min 20% dia bilang gitu. Itu biasanya kira-kira perhitungan yang akan undangan yang datang. Tapi saudara karena saya takut khawatir kurang. Ya, saya pesen bukan 1.200 min 20%. Kami pesen konsumsi 1.500 satu tuwo. Kurang nggak sudah? Lebih-lebih. Tapi di hari H saya terkejut. Teman saya IO ya IO dadakanlah jemaat. Pengapitnya aja 12 saudara. Semua kepingin jadi banyangnya saya. Aduh kapan lagi Bu Agnes? Jangan ada kapan lagi, sekali aja. Ya. Jadi banyak panjang udah diatur semua. Bisikin saya, nih Bu Agnes, ini yang datang udah diceklok 1.800. Waduh. Saudara saya ini orang Jawa Barat, biasa kami kalau ada pernikahan standing party, datang ke pengantin, salaman, makan, terus apa? Pulang. Orang Surabaya enggak biasa. Senangnya ngumpul. Datang salaman saya. Makan, berdiri, Ibu Agnes, ini reuni di situ dari berbagai macam gereja. Jadi tempat itu unyel-unyelan. Saya sampai bawa kipas angin yang ini, ya, benar sudah 1.800. Jadi teman saya ini bilang, ketua IO-nya, Ibu doa lu ya, didenda lu, udahlah, udah nggak usah pikir begitu dah. Puji Tuhan sudah sampai selesai pesta, ya, kapten daripada tempat itu yang menyelenggarakan manajernya. Enggak kurang. Nih masih ada bihun-bihun ini. Rupanya orang Surabaya lihat untel-untelan. Puas lihat saya kawin saudara. Jadi pengantin udah puas. Kenapa bisa undangan 600 yang datang 1.800? Sebab yang datang ngajak tetangganya saudara. Ada yang 5 orang, ada yang 4, ada yang 2. Waduh. Sudah itu pengalaman yang tidak mungkin diulang lagi kan. Karena menikah 1 kali aja. Saya melihat apa yang Tuhan janjikan itu hidup buat saya. Saya udah disiapkan, saudara baju pengantin ada yang kasih. Dekorasi udah disiapkan. Liburan honeymoon, Bu ke Bali ya, ke Lombok, iya. Ini hotelnya, ini tiket pesawat, iya. Habis pulang, Bu ini ya, Ibu kan udah siap semua paspor semuanya. Ini nanti Ibu libur ke Vancouver, ada yang jemput nanti ke New York ke ini. Iya, semuanya sudah disiapkan. Itu hal yang jasmani. Prajurit yang baik tidak pusingkan. Apakah saudara sudah menjadi prajurit yang baik? Sehingga kita bisa mengklaim, jika aku mencari lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Amin. Mujizat terjadi saudara. Ketika kita percaya bahwa benar-benar mujizat itu ada. Pada waktu saya dan Bapak membangun rumah, sudah kami mulai dari nol. Dalam waktu 7 bulan rumah berdiri di Prapen Indah sampai sekarang tuh. Saya waktu lihat rumah, loh kok bisa ya saya bisa punya rumah 300 meter kayak begini. Tuhan
Tuhan melengkapi semuanya. Kita beli tanahnya, ada jemaat bilang, "Bu, udah tak bangunin, tak gambarin, ibu gak usah bayar apa-apa, bayar bahannya aja." Setiap bulan spot jantung. Ya, sebab sudah duitnya ada gak nih buat bayar bahan. Tapi sampai selesai rumah itu berdiri. Seorang prajurit yang baik. Gak pusing sudah soal penghidupannya. Tapi asal kita benar-benar fokusnya adalah memperkenan sang komandan. Amin. Kalau saudara punya bawahan yang sangat baik, loyal, saya kira bos yang baik akan betul-betul take care hidupnya. Betul toh saudara? Sekarang mari kita melihat bagian yang kedua. Setelah kita mempercayai bahwa mujizat itu masih ada. Dengan melakukan langkah, memposisikan Tuhan betul-betul sebagai pemimpin, komandan, panglima kita yang tertinggi. Memposisikan diri kita sebagai hamba. Mempercayai ada janji, ada panggilan Tuhan. Kita menghidupi. Baru yang kedua. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan nol besar, mati. Itu sebabnya bagian yang kedua. Untuk kita bisa berkata nothing is impossible. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Maka kita harus melakukan bagian kita dengan benar. Amin. Tidak cuma percaya, actionnya mana? Lakukan bagian dengan benar. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kalau dijadikan pemimpin, Dia pasti ngatur. Amin. You are the boss, silakan kau mengatur. Dia akan memberi hikmat. Waktu kita berdoa, waktu kita membaca firman Tuhan, Dia akan berbicara. Dia bisa berbicara audible. Ya, tapi saya nggak pernah dengar Tuhan bicara lewat audible seperti Samuel dipanggil Tuhan. Saya sering mendengar Tuhan berbicara di dalam hati saya pada waktu saya meneduhkan, merendahkan diri, membaca firman menjadi rema. Tuhan akan berbicara, memberi tahu strategi. Strategi untuk kita bisa melihat perkara yang mustahil menjadi nyata. Strategi sesuai dengan tuntunan Tuhan. Coba kita lihat Yosua. Tuhan lu yang kasih tahu strateginya. Harus begini, harus begitu. Coba kita lihat. Strategi yang pertama, Tuhan perintahkan Yosua. Kelilingi kota itu selama 6 hari. 1 kali aja. Yosua 6 ayat 3, haruslah kamu mengelilingi kota ini. Yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Ini Tuhan kasih strategi. Strategi yang kedua apa? Tidak boleh bersorak atau memperdengarkan suara. Jangan bersorak, jangan bicara. Jangan katakan apapun keluar dari mulutmu. Sampai ada waktunya bersorak, maka kamu harus bersorak. Saya waktu baca ayat ini saya berpikir, dan Tuhan seperti memberi pencerahan. Bangsa Israel sedang melakukan sesuatu yang di luar akal sehat. Imam-imamnya pakai baju imam yang panjang ya, kain lenan warna putih. Bawa tanduk sangkakala, ditiup sangkakalanya, dikelilingi 1 kali. Kira-kira ini kan kayak karnaval kan? Coba kalau lagi kayak begini, kira-kira orang Yeriko nonton apa enggak? Pasti nonton, ditertawakan. Lagi apa itu ya? Sudah kalau mereka boleh berbicara satu dengan yang lain, bisa saja rakyat bilang begini, ini memang pemimpin kita kali ini gendeng ini ya. Masa kita panas-panas begini loh, harus mengelilingi kota ini 1 kali. Aduh buat apa ya? Seandainya mereka bisa berbicara, ada perundingan, ada discussion, ada pembicaraan, ada bisik-bisik kiri kanan, ada provokator. Wah wis ini enggak benerin. Wis kita buyar udah tidak akan melihat mujizat tembok Yeriko dihancurkan. Saya melihat kenapa ada banyak rumah tangga seringkali tidak alami pemulihan. Terlalu banyak bicara saudara. Terlalu banyak cerita ini gimana ini? Bicaranya kepada orang yang tidak tepat.
Sama dengan ketika saudara sakit, coba saudara di sini ada yang di ultimatum dokter sakit kanker stadium 3. Coba saudara viralkan broadcast message. Saya sakit kanker stadium 3, kira-kira saran saudara apa? Langsung. Oh minum daun sirsak, oh minum apa sih ya? Oh jangan makan daging, oh harus kemo. Kemo gimana? Keluar lagi. Tambah banyak orang kasih komen, kasih saran. Saudara pusing apa enggak? Saya aja loh saudara sebagai gembala. Kadang-kadang kalau sakit pilek batuk, enggak ngomong-ngomong. Ibu gembala sakit, hari itu obat macem-macem datang. Obat Cina, obat barat, obat herbal, obat segala macem. Bu jangan lupa diminum ya. Iya. Bu jangan lupa loh diminum. Iya, yang lain lagi. Bu saya kirim obat jangan lupa. Iya, lah kalau saya minum semua mati saudara. Benar sekali ada saat silent. Ya, amin. Mode silent on. Ada saat itu kekuatan kita. Saudara-saudara sekalian, sehingga di dalam kitab ratapan diberitahu semua itu ada saatnya. Ada saat kita berdiam diri, ada saat kita bersorak. Ya, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, saudara, itu kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Berapa banyak saudara orang yang ketika mendengar ada orang yang punya masalah. Jangan bilang-bilang ya doain iya. Dia bocor cerita. Masalah belum selesai. Waduh udah tersebar. Sehingga masalah semakin ruwet. Jangan bicara kata firman Tuhan. Ada saat kita berdiam diri. Ada saat kita harus berpuasa merendahkan diri kata firman Tuhan. Untuk supaya telinga rohani kita menjadi peka sensitif. Mendengar Tuhan berbicara. Saudara-saudara sekalian, strategi selanjutnya yang ketiga. Tuhan perintahkan 7 imam. Membawa 7 sangkakala tanduk domba. Ada sudah mereka berjalan di depan tabut. Imam yang memegang tabut. Nanti saya akan beritahu semua. Rambu-rambu ini berbicara, ada pengertian rohani yang luar biasa. Kenapa mesti 7? I don't know. Ada banyak orang Kristen berkata 7 itu angka sempurna. Tapi Tuhan gak bicara apa-apa, ya udah. Saudara-saudara sekalian, 7 peniup sangkakala para imam. Mengelilingi, sudah diikuti dengan pemegang tabut di bagian depan, pemegang senjata. Di bagian belakang pemegang tabut. Barisan penutup rakyat mengelilingi itu. 1 hari 1 kali selama 6 hari. Pada hari ke-7 dikatakan mereka harus mengelilinginya 7 kali. Dan pada putaran yang ke-7 mereka disuruh bersorak. Saudara-saudara sekalian, tidak terjadi apa-apa, temboknya belum hancur. Berapa sering dalam hidup ini iman tidak bekerja. Kita kepingin bukti dulu. Apanya yang disyukuri Bu Agnes? Perusahaan saya belum pulih. Rumah tangga saya diambang kehancuran. Sakit penyakit tambah berat. Apanya yang disyukuri? Bukankah pertanyaan yang sama? Ketika bangsa Israel ini mengelilingi 6 hari 1 kali. Hari yang ke-7 mengelilingi 7 kali. Hari ke-7 putaran yang ke-7. Berarti saudara putaran yang keberapa nih selama 7 hari? Putaran yang keberapa? 13. Buat orang dunia angka sial ini. Sudah putaran yang ke-13 mereka diperintahkan bersorak. Nyoraki tembok. Nyoraki masalah, nyukuri masalah yang belum selesai. It doesn't make sense. Ada mujizat dalam ucapan syukur. Orang dunia enggak mengerti ini saudara. Orang dunia enggak bisa paham kenapa Rasul Paulus dan Silas ketika dipenjara karena pemberitaan Injil dibelenggu.
Mereka berdoa dan menaikkan pujian. Terjadi sesuatu. Karena mereka mengucap syukur bukan karena sudah melihat pertolongan. Tetapi mereka membawa the sacrifice of thanksgiving. Sacrifice of worship. Membawa pengorbanan, korban ucapan syukur. Kata korban berarti ada yang berdarah, ada yang dimatikan. Pada saat bangsa ini saudara mengelilingi pada hari ke-7, putaran yang ke-7. Mereka harus bersorak. Saya percaya inilah iman. Mereka harus bersorak. Bukan saudara karena tembok itu sudah hancur. Tapi mereka bersorak di dalam Tuhan. Karena perintah Tuhan. Give thanks in everything. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita gak kepingin saudara, benar gak kepingin. Tapi ketika saudara berani melangkah dengan iman, luar biasa. Miracle will happen. Amin. Amin saudara. Sekarang kita melihat saudara hal yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yosua. Setelah dia mempersilahkan Tuhan yang mengatur, memberikan strategi. Maka yang kedua yang harus diperhatikan adalah ada rambu-rambu yang benar. Hari-hari ini kalau saudara tidak punya rambu-rambu, dalam hidup saudara gampang tersesat. Dulu saudara orang kalau pergi berwisata ke luar negeri biasanya harus pakai tour leader ya. Sekarang saudara sudah ada pemandu yang hebat. Namanya Waze. Namanya Dian lagi. Ada namanya loh, Dian. Belok kiri. Nanti 200 meter lagi kamu lihat ada jalan ini, belok kanan. Nanti kamu bisa bahasa Indonesia. Bisa. Wah hebat. Bayangkan kalau tidak ada rambu-rambu. Gimana saudara? Buka peta dulu. Dulu saya pelayanan ke Jerman, modalnya peta saudara. Peta, satu nyetir, satu buka peta. Waduh pusing sekali, bisa tersesat. Tapi kalau Waze, wow, rambu-rambu. Tetapi hari-hari ini berapa banyak orang Kristen tidak memperhatikan rambu-rambu. Dengan seenaknya mereka berkata, Tuhan bicara. Suami saya tidak rohani, menghalangi pelayanan saya. Makanya Tuhan bicara harus menceraikan. Saya disuruh menikah dengan hamba Tuhan. Loh, Tuhan yang mana ini? Itu sebabnya kalau sudah nggak punya rambu-rambu yang benar, kacau sekali. Apa rambu-rambu yang benar? Coba kita lihat yang pertama. Tuhan bicara dalam Yosua 6 ayat 9 bahwa bagian paling depan yang berjalan mengelilingi kota Yeriko, bagian paling depan adalah pembawa senjata. Pemegang senjata. Senjata secara rohani bicara firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya kalau saudara bijaksana, seharusnya kita berjaga. Tiap hari harus bawa senjata, pegang senjata. Membaca firman tiap hari. Jika tidak, maka rumah hidup kita gampang dimasuki pencuri, iblis. Saudara kalau nggak ada satpam, rumah saudara kebuka, nggak dikunci, gimana saudara? Waduh, gampang sekali pencuri masuk. Kenapa saudara ada banyak orang Kristen malas baca Alkitab? Sebab itulah yang dikehendaki oleh iblis. Sang pencuri, gak usah baca, bosen kan, repot kan kamu, gitu-gitu aja kan, gak ngerti kan, wis gak usah baca, itu saudara. Tapi kalau saudara mengerti ini, rambu-rambu, barisan paling depan, pemegang senjata. Firman, itu sebabnya ada saatnya kita ngantuk, capek, baca. Aduh bu, mata saya udah gak bisa baca lagi, pakai sabda Alkitab yang ngomong sendiri. Ada, beli aja, download aja gratis. Bapak Ibu, ini firman. Supaya apa? Supaya saudara kalau dengar firman atau pengajaran yang salah, screening itu jalan. Loh kok gini, gak cocok ini sama yang saya dengar.
Sehingga nggak perlu lagi anak muda datang kepada pendetanya dan berkata, Bu Agnes, tolong doakan saya ya, saya lagi pacaran ini. Apakah dia jodoh dari Tuhan atau bukan? Saya tanya, orangnya Kristen bukan? Beriman? Ya itu Bu masalahnya, dia bukan Kristen. Nggak usah tanya, itu pasti bukan jodohmu. Gampang kan? Rambu-rambunya jelas. 2 Korintus 6 ayat 14. Gelap dan terang jangan bersatu. Nanya apa lagi? Mau puasa apa lagi? Nggak usah. Atau keluarga yang sedang mengalami konflik hebat. Bu tolong doakan. Saya merasa Tuhan bicara. Saya harus bercerai Bu dengan suami saya. Hah? Tuhan yang mana ini? Kalau rambu-rambunya jelas firman. Firman berkata Allah benci perceraian. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Gak usah cari rambu-rambu yang lain. Yang kedua rambu-rambunya sudah dikatakan para imam peniup sangkakala. Berjalan di belakang pemegang senjata. Ada pujian. Ada ucapan syukur. Ada penyembahan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kita. Itu sebabnya dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu dalam doa, permohonan disertai apa saudara? Ucapan syukur. Saudara mau awet tua atau awet muda itu tergantung saudara. Kalau saudara mau cepat tua, sakit-sakitan, kepala pusing, vertigo, migrain, asam lambung naik, jantung berdebar-debar. Gampang, ngomel aja tiap hari. Ngomel, bersungut-sungut, kritik orang, ngerasanin orang. Khawatir terus, lihat apa sisi negatifnya. Gampang, itu sudah cepat tua, cepat mati. Tapi kalau saudara mau awet muda, ya terhindar dari berbagai macam penyakit yang seringkali psikosomatis, psikologis, mengucap syukur. Hati yang gembira, obat yang sangat manjur. Amin. Ya, sabar syukur, lihat apa-apa itu, lihat sisi positifnya, syukur, bersyukur. Aduh, ini kok mobil saya ditabrak, kacanya pecah. Untung kacanya, bukan kepalanya yang pecah. Betul sudah? Ada ucapan syukur. Seorang penasehat raja, saudara-saudara sekalian, satu kali melakukan satu kesalahan. Sehingga ketika dia sedang memanah bersama dengan raja di tempat yang berbeda, entah bagaimana, raja ini kepotong sudah kelingkingnya. Wah, ngamuk sekali nih raja, kamu aduh udah di penjara. Udah dipecat di penjara. Satu kali raja berburu sampai ke tempat yang jauh, ditangkap. Ditangkap sudah di daerah itu pemakan manusia. Waduh, raja udah dikurung. Waktu mau disembelih, saudara, ada salah satu penduduk aslinya berkata, waduh, ini orangnya gak sempurna, lihat gak punya kelingking, gak boleh kita makan. Karena itu peraturan di sana. Akhirnya raja selamat. Gak jadi dijadiin steak sudah. Ya, gak jadi dijadikan baikute ini. Udah dibawa pulang. Raja pergi ke penasehatnya yang di penjara. Aduh, bener kamu, saya bersyukur. Untung kelingkingku ini kamu panas sampai kepotong. Kalau enggak aku sudah dijadiin suike itu di sana. Aduh raja, saya juga bersyukur di penjara. Kalau saya ikut raja, saya yang digodok di sana. Semua bersyukur. Tapi kalau sudah ngomel terus dalam hidup, saudara, firman Tuhan berkata ketika kamu ngomel, bersungut-sungut, khawatir, apakah itu bisa menambah sehasta saja jalan hidupmu? Sehasta itu 45 cm, nggak bisa kan? Give thanks in everything. Rambu yang ketiga adalah tabut. Bangsa Israel dari bagian depan pembawa senjata, peniup sangkakala, imam bawa tabut. Dalam perjanjian lama tabut itu berbicara the presence of God. Berbicara mengenai kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan. Saudara, di dalam rumah sudah menghadirkan siapa?
hobinya nontonnya film horor. Waduh, masuk kamar mandi udah takut. Masuk lorong yang panjang udah takut. Ya itu yang saudara tabur apa yang saudara tuai. Aduh takut, aduh bau-bau. Kebanyakan nonton yang horor-horor itu. Saudara-saudara sekalian, tabur yang baik. Hadirat Allah, pagi-pagi bangun setel lagu pujian. Saudara tahu masuk hadirat Tuhan itu ada password. Saudara mau masuk buka handphone, ada yang punya password. Kalau passwordnya lupa gimana? Ya nggak bisa buka kan, harus ingat passwordnya. Setelah masuk dalam hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, ada password. Mazmur 100 ayat 4 berkata, ku masuki gerbangnya dengan pujian, dengan sorak-sorai. Itu password. So kalau lihat bahasa asli terjemahannya itu. So mau masuk gerbang Tuhan, use your password. Thanksgiving. Amin. Pujian, ucapan syukur. Itu menghadirkan hadirat Tuhan. So kalau rumah itu ada hadirat Tuhan, ada persekutuan, ada family cell. Ya, ngomong-ngomong kalau saudara rumahnya mau dipakai family cell, boleh hubungi saya. Ada ibadah, ada doa di situ. Apa yang terjadi? Tuhan hadir di situ. Coba kita lihat salah satu contoh saudara, indah sekali. Di dalam 2 Samuel, kita melihat bagaimana ketika tabut Allah di dalam kehidupan Daud waktu menjadi raja. Sampai dirampas musuh. Waduh, musuhnya kena bencana. Nah ini saudara, hadirat Tuhan kalau di tempat yang salah bisa bikin bencana. Tetapi saudara sekalian, ketika hadirat Tuhan tabut itu ada di rumah Obed Edom. Apa yang terjadi? 2 Samuel 6 ayat 12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Kalau rumah saudara, perusahaan saudara, toko saudara menghadirkan hadirat Tuhan. Ada doa, ada persekutuan, ada fellowship. Kalau gereja ada menara doa, ada holy fasting, sudah ada pujian, ada ibadah yang dinaikkan. Dikatakan Tuhan memberkati rumah itu. Amin. Inilah 3 rambu-rambu yang sudah harus perhatikan. Tuhan tidak lepas dari 3 rambu ini. Firman Tuhan, pujian, penyembahan, ucapan syukur. Ada hadirat Tuhan bisa naik benar-benar. Jika itu ada dalam hidup saudara, miracle must be happen. Ya. Sekarang mari kita melihat bagian yang terakhir. Setelah kita tahu bahwa semua ada saat berdiam diri, ada saat bersorak. Yang terakhir, Tuhan mau kita melakukan bagian kita adalah menjaga integritas. Ini yang seringkali dilupakan pelayan Tuhan, orang Kristen, hamba Tuhan. Yang penting iman. Yang penting janji Tuhan. Yang penting urapan gitu. Tapi lupa menjaga integritas. Integritas sangat amat penting. Potensi membawa saudara ke puncak. Integritaslah yang akan membawa saudara tetap ada di atas puncak. Ada banyak anak muda berpotensi. Ada banyak hamba Tuhan sudah bertalenta luar. Tapi lupa mempertahankan di puncak adalah integrity. Apa saudara pesan Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel? Ada 2. Yang pertama, barang-barang yang khusus harus dimusnahkan, jangan diambil. Itu ada di Yosua 6 ayat 18. Jagalah dirimu terhadap barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Jangan mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan. Jangan. Saudara, apakah ada barang khusus yang harus dimusnahkan saudara masih simpan? Barang tumpasan. Saudara masih punya jimat, masih punya mungkin itu peninggalan kakek, nenek, orang tua, orang pinter. Supaya kamu berhasil, supaya kamu dilindungi, supaya kamu dikejar-kejar. Waduh ya, apa sih? Pemelet itu. Wah, supaya kuat, supaya kebal. Wah,
Saya nggak tahu saya punya barang khusus yang harus ditumpahkan nggak. Barang-barangnya ada rohnya, ada kuasa kegelapannya. Dulu papa saya senang cincin batu sebanyak sekali. Mahal-mahal. Sampai waktu dia udah terima Yesus saya bilang, "Pak, buang Pak, aduh ini mahal." Tapi pada waktu papa saya mau melakukan itu, tahu tidak saudara, ini benar-benar terjadi. Cincin yang paling dia sayang pasti ada isinya, hilang. Cari, papa pasti simpen sini lah saudara ya. Di mana hartamu berada di situ hati lah ya. Pasti taruh hilang. Itu kuasa kegelapan yang ada di dalam cincin itu, tahu mau diusir, hilang. Saya tidak tahu ini mungkin masih bisa menghambat hidup saudara. Barang-barang khusus yang harus ditumpaskan, tumpaskan. Jangan simpan. Nanti mendua hati. Iblis diberi celah kesempatan menghancurkan hidupmu. Yang kedua, barang-barang yang kudus bagi Tuhan harus dimasukkan dalam perbendaharaan Tuhan. Tuhan ada barang-barang yang kudus. Ada yang memang harus dikhususkan masuk ke dalam rumah Tuhan, ke perbendaharaan. Jangan saudara ambil, nanti saudara juga salah. Apa yang harus kita kembalikan kepada Tuhan? Persepuluhan kita kembalikan. Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Hidup kita, pelayanan waktu kita persembahkan. Jika apa yang dikhususkan, dikuduskan, kita enggak kembalikan. Saudara sedang cari masalah dengan yang memberikan peraturan itu. Bangsa Israel sudah ketika mendengar perintah ini, ada yang melanggar, namanya Achan. Arti nama Achan adalah trouble. Dan bangsa ini mengalami kekalahan. Baca aja ini kitab Yosua. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berbicara nothing is impossible. Tuhan ingin sekali menyatakan kuasa mujizatnya dalam hidup kita. Percaya bahwa mujizat masih ada. Amin. Bagaimana supaya benar-benar keyakinan kita ini hidup? Serahkan kepemimpinan kepada Tuhan. Posisikan diri kita sebagai hamba. Pegang terus janji Tuhan. Dan yang kedua, mari kita melakukan bagian kita dengan benar. Biarkan Tuhan mengatur strategi yang benar. Saudara-saudara sekalian, lalu kemudian apa yang kita harus kerjakan setelah Tuhan mengatur strategi itu? Kita mau benar-benar saudara memperhatikan rambu-rambu yang Tuhan sudah siapkan. Dan yang terakhir, kita mau menjaga integritas. Apa yang harus dibuang, ditanggalkan, tanggalkan. Apa yang harus kita serahkan, kembalikan kepada Tuhan, kembalikan. Jika itu terjadi, jika itu dikerjakan, mujizat pasti terjadi. Mari kita semua yang percaya kita berkata, amin.